sih enggak, ini nih, madam darah nih. Ya, thank you. Salam, mungkin di sini serunya seperti Ya mungkin, ya thank you pertanyaannya. Untuk film horor ya, ini pertama kali saya main horor, tapi diajak sama teman-teman dan dikasih kebebasan untuk improv, untuk enjoy bagian seninya, dan banyak saya belajar juga dari teman-teman seperti Wulan dan direktur Yani dan Upit. Jadi di film ini it was fun karena ya setiap scene tuh pasti ada pelajaran yang baru. gimana memainkan film horor ketagihan gak? Kali ini kan baru pertama kali, pasti sensasi baru ngerasain nih. Capek, cuman ya kemarin jujur nggak, ya capeknya kita capek bersama dan kita teman lama, jadi atmosfernya juga seru walaupun capek bersama, tapi bisa lebih fun, dan aku rasa perfilman juga harus ada funnya kayak gitu. Ada darahnya banyak juga itu sebelumnya kan pasti belum pernah nonton di film-film yang kayak buat aku sih enggak, ini nih madam darah nih. Ya, thank you. Jadi Salam, mungkin di sini serunya seperti apa main peran tangkis dan katanya tadi di darah-darah itu kata Serunya seru sih, seru banget karena challenging juga, nggak pernah peranin dua karakter plus hantunya ya, jadinya sangat menguras tenaga dan mental, tapi itu lagi karena environment-nya sangat supportive juga, dan semuanya daily-nya kayak kita banyak inside joke ya, dan kita banyak have fun juga on set, jadinya rasa capek itu hilang dengan sendiri. jadi kita Ketagihan apa jadi hantu? ya jadi hantu atau film horor lagi gitu. Film horor lumayan capek sih ya, tapi itu lagi setiap judul pasti banyak belajarnya, jadi ini banyak belajarnya juga, pasti judul-judul lain juga banyak belajar. Kalau itu kan keluar dari kampus, ini kan dari marketing ya, dari marketing Iya. Sejak kapan kamu meminat untuk jadi film? Karena kan dulu ada bilang tidak mau itu mama. Iya, Sekarang betul. kenapa sekarang mau? Nah terus Wulan memilih untuk jadi main sini, apakah untuk budget kurangi atau karena keluarga? Boleh, lanjut. Tahu dulu. Apa tadi, sorry pertanyaannya, sorry. Karena dia masih Oh ya, dulu kecil, aku dulu nggak emang nggak mau karena emang aku ada sekolah juga. Emang aku orangnya ingin menyelesaikan sekolah dulu sebelum berkarir, dan waktu itu dapat kesempatan tahun 2021, dan ternyata pas dilakuin, oh ternyata I like doing this and I love doing this, jadinya akhirnya keterusan juga, dan ternyata suka juga, soalnya waktu itu mungkin belum coba banget ya, jadinya setelah dicoba ternyata juga suka. Apa kamu jadi untuk akan main film terus? Akan ada sinetron juga ada? Itu bisa dilihat nanti, siapa tahu ada juga, siapa tahu hanya stay di film dan web series kan. Wulan pun menjawab tadi pertanyaan. Shalom bukan aku yang pilih sih, gitu. Jadi memang produser juga ada boleh kasih masukan pemainnya bisa enggak gitu. Tetapi kayaknya kalau buat aku, karena kebetulan di sini sutradaranya juga nulis kan, maksudnya ceritanya juga dari dia, pasti dia udah punya bayangan-bayangan, dia ingin dan pingin karakter-karakter yang memerankan itu seperti apa untuk memerankan karakter-karakter yang dia. Jadi aku meleluasakan Yani untuk memilih gitu. Jadi dia yang casting Shalom dan casting yang lainnya, dan dia yang menentukan gitu. Termasuk saya main di sini gitu, karena saya sebenarnya nggak mau ya pusing kan, orang udah produce this movie, there's a lot of things to do gitu, tapi terus harus main juga gitu. Tapi ya udah, kata dia, aku udah nulis ini dari pertama, ngebayangin si Layla itu muka kakak gitu. Jadi ya udah, the role is also challenging for me gitu, maksudnya ada tantangan baru, kenapa nggak aku lakuin. Jadi aku pinter-pinter ngatur pada saat ngurusin filmnya, kelar itu fokus ke main, jadi nggak tumpang tindih gitu. Jadi Shalom lebih ke Yani yang memilih,
Dan aku juga sempet titip pesan pas udah di casting dan ternyata dia cocok untuk Shalom meranin Sarah Samira. Aku bilang udah nggak usah Shalom lah ya gitu, yang lain aja. Malas aja deh suara-suara sumbang nanti ibunya yang bikin, anaknya yang main kayak gitu. Udahlah nggak usah Shalom, karena ada kesempatan lain di luar, umurnya masih, maksudnya karirnya masih panjang gitu, nggak harus main di film ini. Tapi Yani tetap ya udah, akhirnya ya udahlah, terserah sutradaranya apa yang membuat dia nyaman, ya udah gitu. Tapi melihat Bayar profesional lah, gila. Bayar profesional. Iya, tentang melihat aktingnya Shalom sendiri, sepertinya menjadikan bibit buat kamu sedepan yang menjadikan ibunya atau seperti apa? Yang bisa menilai masyarakat yang menonton, juri-juri festival, FFI dan lain sebagainya, bukan saya yang bisa menilai. Saya sebagai penonton aja mungkin ya. Saya pada saat menonton film Malam Tiga Yasinan, kan kebetulan saya udah nonton, saya melihat semua peran-peran nggak cuma Shalom tapi yang diperankan oleh Sena dan juga Hamish itu believable gitu. Berarti kan mereka bermain secara baik gitu. Mereka bisa membuat kita percaya. Aku percaya di situ bukan Hamish tapi siapa nama perannya? Itu Baskara. Terus aku percaya di situ bukan Shalom, karena kan anak kita tahu banget ya bagaimana gitu kesehariannya. Di situ aku tidak melihat Shalom di situ, dan apalagi Sena tuh dilihat di layar gitu pada saat pas ngedit kan layarnya kecil tuh, tapi pas kemarin kita cek di CP mata dia tuh benar-benar kelihatan benar-benar very tersiksa, depressed gitu, mata lo tuh benar-benar. Jadi I was like, sebagai penonton aku puas dan aku believe sama apa yang mereka rasakan di situ. Orang lain Ada treatment khusus mungkin kayak seorang ibu dan juga anak gitu. Ada yang orang lain. Gak ada, sama aja sama aku dengan pemain-pemain lainnya gitu kan. Kalau di lapangan aku bukan ibu dia gitu, aku sebagai lawan main dia gitu. Jadi ya kita ngikutin seperti apa sih prosesnya bersama gitu, kayak di produksi-produksi lainnya gitu, nggak di situ terus jadi kayak ibu dan anak gitu. Tadi juga ada proses kalian kayak keselan gitu, Shalom ke kesel. Di filmnya. Ya di filmnya itu bagaimana cara menumbuhkan rasa kesal gitu ke ibu sendiri gitu, atau kalian malah jadi ketawa-tawa atau seperti apa gitu? Ketawa yang nonton ya. Iya, tapi aku lebih gimana ya kalau lagi udah di set dan udah action udah gak ada Shalom lagi sih, Kita udah masuk ke peran sih, jadi udah gak ada rasa Bulan sebagai ibunya Shalom gitu. Paling pas cut langsung kayak banget ngomongnya gitu, paling habis cut, tapi pas ngelakuin sih ya udah menjadi Samira. Ya itu yang saya lihat juga di set, mereka tuh sangat profesional dan bukan mau saling mengecewakan tapi kayak guide dan support, dan itu aku suka banget chemistry mereka berdua on set. Oke. Siapa yang ngomong? Aku yang mulai, terus sekarang 8 Januari ya. Ya, oke. Saksikan film Malam Tiga Yasinan awal tahun 8 Januari 2026. Di bioskop kesayangan kalian. Thank you. Thank you.